Perkenalkan, nama saya Umirul Mukminah dari tim penggerak PKK Kecamatan Mancak. Ibu-ibu sudah tahu belum di mana Mancak? Tahu, iya. Alhamdulillah ya. Di sini saya akan mengangkat kisah tentang tempat wisata yang bernama Rawa Danau. Yang kami hormati Dewan Juri dan ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat. Rawa Danau. Rawa Danau bisa kita lihat dari Panenjoan. Panenjoan itu terletak di wilayah Mancak. Tempatnya sangat indah, tapi ketika kita hendak mengunjunginya, kita harus melewati hutan-hutan yang cukup luas. Alkisah tersebut seorang ulama dari Arab datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia bernama Syekh Muhyiddin. Ia datang dengan menggunakan perahu. Syekh Muhyiddin saat menyandarkan perahunya tepat di Bulakan. Di sana, ketika ia sampai bertepatan dengan sudah masuk waktu sholat zuhur. Akhirnya beliau pun langsung melaksanakan sholat zuhur. Tanpa ia sadari, warga Bulakan memperhatikan gerak-geriknya. Syekh Muhyiddin melakukan gerakan-gerakan sholat yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Sedang apa ya orang itu? Gerakan apa yang seperti itu? Akhirnya setelah sholat, Syekh Muhyiddin pun meninggalkan wilayah tersebut. Dan ternyata tasnya Syekh Muhyiddin ketinggalan di tempat sholat tadi. Dengan rasa penasaran, akhirnya warga Bulakan berbondong-bondong menghampiri tasnya Syekh Muhyiddin. Ia penasaran, apa sih isinya? Kok tasnya ditinggal di sini ya? Akhirnya mereka pun memberanikan diri membuka tas tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah biji-bijian aneka tanaman buah-buahan. Mereka pun lantas mengambil biji-bijian tersebut dan menyebarkannya di sekitar wilayah mereka. Keajaiban pun terjadi. Biji-bijian yang mereka sebar tiba-tiba tumbuh dengan sangat cepat. Dia tumbuh langsung besar, tinggi, dan menghasilkan buah. Buahnya pun beraneka ragam. Tapi mereka tidak berani untuk memetik buah tersebut karena mereka juga tidak tahu buah apa itu ya dan bagaimana cara memakannya. Akhirnya karena mereka bingung dan rasa ingin tahunya besar, mereka pun pergi untuk mencari Syekh Muhyiddin. Akhirnya mereka pergi berpencar untuk mencari keberadaan Syekh Muhyiddin, dan mereka pun menemukan Syekh Muhyiddin di pesisir pantai. Maaf Tuan, saya mau bertanya, Tuan ini siapa? Namaku Syekh Muhyiddin. Aku dari negeri Arab. Aku datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam.
Tuan, sesungguhnya kami ingin tahu biji-bijian yang ada di dalam tas Tuan. Kami sudah menyebarkannya dan ajaib sekali. Ia tumbuh sangat cepat sehingga menghasilkan buah yang beraneka ragam. Tapi sebenarnya buah apakah itu, Tuan? Aku akan menjawab pertanyaanmu, tapi dengan satu syarat. Kalian harus mau mengikuti agamaku, mengikuti ajaran Islam. Baiklah Tuan, saya setuju. Kami semua warga Bulakan akan mengikuti ajaranmu. Akhirnya mereka pun mendengarkan penjelasan dari Syekh Muhyiddin tentang tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam. 3 buah jenis tumbuhan dan cara memakannya. Karena warga Bulakan sudah menerima keadaan dari kehadiran Syekh Muhyiddin, mereka pun akhirnya membuat tempat untuk mereka belajar tentang ajaran Islam. Syekh Muhyiddin menyarankan agar mereka membangun sebuah masjid. Dengan semangat mereka bergotong royong membuat masjid, hari berganti hari, hingga akhirnya sebuah masjid yang berbentuk panggung pun selesai dibuat. Mereka melakukan aktivitas keagamaan di situ, mulai dari belajar agama, sholat berjamaah, dan juga sholat Jumat. Pada suatu ketika, saat mereka melaksanakan sholat Jumat, mereka telah berbaris untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi tiba-tiba Syekh pengen buang air kecil. Akhirnya mundur dulu permisi ke jamaahnya. Ia pun kemudian bergegas untuk buang air kecil. Dan buang air kecilnya dia tampung di tempurung batok kelapa. Setelah itu beliau kembali membersihkan diri dan bersuci kembali, kemudian melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ketika sedang melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba datanglah seekor babi hutan betina di depan masjid tersebut dan meminum air yang ada di batok kelapa yang disimpan oleh Syekh Muhyiddin. Setelah selesai sholat, Syekh Muhyiddin pun terkejut melihat batok kelapa itu sudah kosong, tidak ada isinya. Padahal isinya tadi apa? Air seninya. Hari demi hari, bulan berganti bulan, sampai datang 9 bulan. Tiba-tiba ketika mereka sedang melaksanakan sholat Jumat, setelah selesai terdengarlah suara tangisan seorang bayi. Oe, oe, oe. Suara itu terdengar dari kolong tempat mereka sholat, persis di bawah tempat imam. Akhirnya warga pun segera menghampiri suara tangisan bayi tersebut dan mengambilnya. Akhirnya bayi tersebut diambil oleh warga dan diurus secara bergiliran hingga dia tumbuh dan bisa merangkak. Setelah itu warga pun bingung. Anak ini setumbuh semakin besar, tapi dia belum punya nama. Dia juga belum punya orang tua. Akhirnya untuk menentukan siapa yang berhak menjadi orang tuanya dan juga siapa yang berhak memberikan nama pada bayi tersebut, mereka membuat kompetisi, yaitu dengan cara membuat beraneka macam kue. Barang siapa yang kuenya diambil oleh bayi tersebut dan dimakannya, maka dialah yang berhak menjadi orang tua bayi tersebut dan memberi nama. Akhirnya
Ternyata kuehnya Syekh Muhyiddin yang dipilih oleh bayi tersebut dan dimakannya. Akhirnya Syekh Muhyiddin pun menyadari bahwa sebenarnya bayi itu berasal dari air seni yang diminum oleh babi betina tadi. Itulah kisah seputar Rawadanau. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jelas Rawadanau, silakan datang ke tempat kami supaya lebih bisa menyaksikan keindahannya. Sekian.